Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'addi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an, amma ba'du. Marilah kita panjatkan syukur kita di pagi hari ini yang penuh dengan ceria. Kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara yang segar ini. Semoga dengan menghirup udara yang segar ini senantiasa kita merasakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala limpahan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dalam bimbingannya dalam sunnah dan ajarannya, sehingga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para hadirin hadirat, para mustami'in, mustami'at yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dalam surat Al-A'raf ayat 42 sampai dengan ayat 43. Kita akan membahas tentang balasan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf, walladzina amanu wa 'amilus sholihah, dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, la nukallifun nafsan illa wus'aha, kami Allah tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, mereka itulah penghuni surga, penghuni jannah, dan merekalah akan kekal di dalamnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar, dan kami Allah Subhanahu wa taala bagi para penghuni surga, Allah mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, dan di bawahnya di dalam surga itu mengalir sungai-sungai. Kemudian apa yang dilakukan oleh mereka orang yang beriman dan balasan Allah di dalam surga? Wa qalu, mereka orang-orang beriman itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sungguh rasul-rasul Allah telah kami datangkan untuk membawa kebenaran. Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Kemudian diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Kaum muslimin, para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kata-kata penting di dalam tafsir surat Al-A'raf ayat 42 sampai 43. Yang pertama adalah bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, itu Allah telah memberikan kemampuan kepada hamba-hamba Allah di dalam melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di muka bumi ini. Maka tidak ada beban sebenarnya. Orang yang beramal soleh, orang yang beriman, itu sebenarnya sesuatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang dia berikan kepada manusia. Kita bisa merasakan sholat, kita bisa merasakan wudhu, kita bisa merasakan hal-hal yang lain. Itu sebenarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan sebenarnya adalah
karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Allahu Akbar kita bertakbir, disitulah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan beban ketika orang melakukan sholat. Kadang-kadang perspektif orang yang melihat dari sisi kayak waktunya hilang, kayak sesuatu yang hilang dalam dunia kerjanya. Sebenarnya itu adalah bagian-bagian penguatan psikologi manusia untuk mengenal dirinya dengan hakikat zat yang memberi kehidupan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah bahwa kalimat la nukallifu nafsan illa wus'aha. Sungguh sesuatu itu tidak akan sesuai dengan kemampuan manusia, itu Allah akan memberikan perintah-perintah. Bahkan di dalam fikih pun, kaidah-kaidah fikih ada istilah rukhsah. Kalau orang berjalan jauh, maka tidak punya alasan untuk tidak mengerjakan sholat. Ada fikih yang namanya jamak. Ada jamak takdim, ada jamak qasar. Apabila dalam perjalanan tidak ada air, maka Allah memberikan rukhsah, yaitu dengan bertayamum. Inilah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan manusia untuk bisa melakukan dengan baik. La nukallifun nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Merekalah orang-orang yang mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenikmatan orang yang bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan keikhlasan, dengan ridho Allah, adalah sesuatu yang nikmat. Kebalikannya, orang yang ketika sulit untuk melakukan ibadah, sulit beramal soleh, itu sebenarnya siksaan batin yang sangat berat, karena tidak bisa merasakan dimensi-dimensi kehidupan yang bersifat ukhrawi. Maka berbahagialah orang yang mendapatkan karunia Allah, suka kebaikan dan suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan kami Allah mencabut rasa dendam dari dada mereka. Artinya apa? Amalan-amalan surga itu amalan-amalan yang tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa benci. Di dalamnya adalah penuh dengan kasih sayang, dan di dalamnya penuh dengan menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Maka sebenarnya dimensi surga itu seperti apa dimensi kemaslahatan yang ada di dunia ini. Rasulullah SAW melarang kita untuk berbuat hasad, iri, dengki, itu tidak ada di dalam amalan orang-orang yang ahli surga. Maka sebenarnya orang yang di dunia itu dijauhkan dari perasaan iri, dengki, dendam, itu sebenarnya sudah merasakan kehadiran surga dalam kehidupannya. Dia akan merasakan tenang. Dalam psikologi, kebalikannya orang yang dendam adalah pemaaf. Orang pemaaf itu sebenarnya adalah orang yang memberikan letupan-letupan, melepas negatif-negatif di dalam tubuhnya ini supaya berubah menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang penuh dengan rahmat, barokah yang bisa dirasakan, kenikmatan orang yang memaafkan, orang yang memberi maaf, bukan orang pendendam. Rasulullah mengatakan, iyyakumul hasada, fa innal hasada yakulul hasanata kama takulun narul khataba. Jauhkanlah dari perasaan dendam, karena dendam itu diibaratkan adalah memakan kebaikan, sebagaimana api membakar kayu. Dikatakan bahwa sia-sia orang yang mempunyai rasa dendam. Dia akan tidak tenang di dalam hidupnya. Karena penghuni surga adalah penghuni yang penuh dengan ketenangan di dalam batinnya. Kemudian ketika mereka sudah dihilangkan dari perasaan rasa dendam dalam diri mereka, karena mereka telah merasakan nikmat-nikmat Allah yang di dalamnya adalah min tahtihimul anhar, di bawahnya adalah sungai-sungai mengalir. Dan beberapa keterangan tafsir surga itu di sana adalah ada sungai madu, ada sungai khamar pun ada. Kenapa sungai khamar di dalam surga? Karena ketika orang-orang beriman, ketika dunia ia menahan untuk tidak merasakan khamar. Tetapi ketika sudah di surga, segala hal yang diharamkan di dunia, besok di surga akan menjadi halal.
Maka bagi orang beriman menahan sesuatu yang dilarang oleh Allah ketika hidup di dunia, karena kehidupan di dunia ini adalah sebagai ujian, maka kelak di akhirat akan mendapatkan nikmat yang berlimpah. Qalu, dan mereka itu mengatakan, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang suka beriman, di dalam hatinya sudah tidak ada rasa dendam, adanya hanya memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh orang beriman di dalam surga? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah. Mereka senantiasa memuji nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan ketika ia merasakan nikmatnya surga, yaitu yang telah menunjukkan kami bahwa orang yang masuk surga adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Kapan petunjuk Allah diberikan kepada manusia? Ketika manusia di dunia sebenarnya ada petunjuk-petunjuk yang terselip di dalam kehidupan kanan kiri, tapi kadang-kala ada sebagian manusia tidak merasakan sinyal-sinyal petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita ini senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami hidayah. Apa hidayah yang diinginkan oleh manusia? Hidayah yang lurus. Apa hidayah yang lurus itu? Alladzi an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu hidayah jalan yang penuh dengan hidayah oleh Allah, penuh dengan nikmat. Apa kenikmatan itu? Ada yang menafsirkan bahwa kenikmatan yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Kadang-kala orang yang dimurkai oleh Allah sebenarnya adalah dimensi manusia yang tidak merasakan kehadiran kehidupan sehari-harinya, kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Ia makan sekedar makan, tidak dengan mengingat Allah, tidak dengan berdoa. Ia tidur sekedar tidur, tidak pernah mengingat Allah. Ia bekerja, tidak mengenal Allah, mana halal dan mana haram, sehingga menerjang apapun yang penting untuk memuaskan hawa nafsu. Inilah yang disebut dengan orang yang tersesat di dalam kehidupannya. Maka sekiranya Allah tidak menunjukkan kami, maka ada sesuatu yang betul-betul bahwa hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan, tetapi manusia tidak boleh pasrah begitu saja. Harus mencari hidayah itu di dalam kehidupan sehari-hari, kanan kiri. Bisa jadi hidayah itu dari anak kecil. Ketika anak kecil itu mengatakan, memberikan ucapan yang kadang-kala menyentuh seorang yang lebih dewasa dari anak kecil. Kadang-kala hidayah itu datang dari bawahan kepada atasannya. Karena kebenaran itu semuanya ada di dalam lorong-lorong kehidupan kita. Maka sifat-sifat ketawaduan untuk menerima kebenaran inilah yang menjadi tanaman bagi orang-orang yang beriman, yaitu ketika menerima kebenaran dia akan senantiasa menerima dengan ketawaduan dan dia akan mendengarkan kebaikan-kebaikan yang diserukan. Bisa jadi itu adalah hidayah kebaikan yang akan mengantarkan dirinya ke surga. Kemudian apa? Kemudian Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala telah datang kepada kami kebenaran dan mengatakan wanudu antilkumul jannatu, dan diserukan kepada mereka watilkumul jannatu antilkumul jannatu, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, uristumuha bima kuntum ta'malun, yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi sebenarnya orang yang berbuat kebaikan, orang yang beramal soleh, itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Itu saja, semoga apa yang telah kita kaji pada pagi hari ini semoga memberikan kebaikan kita. Sementara kita senantiasa di dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kebaikan, beramal soleh, beribadah kepada Allah akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita ingat kepada Allah akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, orang yang sulit untuk beribadah,
orang yang tidak mencari hidayah Allah, orang yang sulit untuk berbuat kebaikan, sebenarnya adalah menyiksa di dalam jiwa batinnya sendiri. Dia tidak akan merasakan hakikat makna kehidupan yang sesungguhnya. Itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.